Di acara webinar dari Klinik APAP ya, kerjasama dari klinik baik di Jakarta, Medan, dan juga Lampung. Pada hari ini kita mengadakan webinar dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2025. Nah, kita ada dua ya sebenarnya topik yang dibawakan dan tentunya adalah pilihan topik yang banyak sekali ya ditemukan pada praktik sehari-hari, terutama kami di Klinik AP dan AP. Yaitu yang pertama mengenai pubertas dan besok mengenai pertumbuhan. Nah, webinar pada sore hari ini kita membawakan judul yaitu fenomena pubertas dini pada Gen Z. Apa penyebabnya ya? Nah, tentunya topik ini kalau menurut berbagai pengalaman yang kita temukan itu sering sekali memang ditanyakan ya. Jadi kalau orang tua itu datang, kemudian awareness-nya sudah sangat baik ya terkait dengan pubertas. Kemudian menanyakan nih, ya kira-kira kenapa gitu ya bisa terjadi. Dan memang kejadian pubertas precox ini semakin banyak ya. Kalau kita temukan sehari-hari itu umum sekali kita mulai temukan. Nah, sehingga tentunya sebagai orang tua yang cerdas di sini, kita ingin mengetahui ya, kira-kira apa penyebabnya, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, mungkin sebelum saya mulai, di sini sudah bergabung bersama kita, saya izin menyapa, yaitu narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Ismi Citra Ismail, spesialis anak, subspesialis endokonsultan. Ya, sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau, mungkin bisa ditampilkan, baik. Dan juga kita juga akan membacakan dulu aturannya. Ya, oh ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum saya membacakan CV, mungkin kita bisa bacakan dulu beberapa rules, general rules yang akan kita terapkan di webinar sore hari ini. Ya, sebenarnya hanya dua saja nih ya. Tapi tentunya mudah-mudahan di sini semuanya semangat ya. Nah, rulesnya dua, yaitu satu, selama webinar peserta tidak diperkenankan menyalakan mic, kecuali nanti di atas izin oleh moderator. Kemudian pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dengan format nama lengkap, kemudian underscore usia dan underscore domisili. Ya, jadi untuk pertanyaan untuk webinar ini kami harapkan dapat dituliskan di kolom chat. Ya, silahkan tanya ya yang menurut para orang tua ya, ayah bunda, mam, dad, papi, mami semua ya terkait apa sih gitu ya pubertas precox ini dan kira-kira apa penyebabnya gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan bacakan CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Ya, pembicara kita sore hari ini adalah Dr. Ismi Citra Ismail, spesialis anak, spesialis endokonsultan. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro, kemudian spesialis anak di Universitas Indonesia, dan pendidikan terakhir adalah subspesialis anak konsultan endokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2021. Beliau memiliki berbagai pengalaman ya, terutama di bidang endokrinologi. Saat ini beliau bekerja di klinik APAP Lampung. Kemudian saat ini juga merupakan konsultan endokrin di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Lampung, yaitu pengajar dari Universitas Lampung, spesialis anak konsultan endokrin di Rumah Sakit Hermina Lampung, dan RSUD Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Sebelumnya beliau juga pernah mengabdi di Kota Bumi ya, di Provinsi Lampung juga. Baik, selanjutnya kita mungkin sudah bergabung di sini Dokter Ismi. Terima kasih dokter untuk kesediaannya untuk hadir ya dok. Halo dok. Kita lintas provinsi ini ya dok ya. Nah mudah-mudahan mungkin suaranya dok belum terdengar izin. Udah belum sekarang? Ah sudah dokter, Nah, baik sudah jelas. Baik, nah kita lintas provinsi nih ya dok. Dan tentunya juga ini pesertanya mungkin juga lintas provinsi. Tadi katanya dengar ada dari beberapa daerah di Indonesia ya. Tentunya sudah pada semangat sekali untuk ingin membahas ya mengenai pubertas dan tadi topiknya kita highlight di apa penyebabnya. Ya sebelumnya untuk webinar kali ini didukung oleh Takeda ya. Jadi nanti selanjutnya juga kita berterima kasih ya kepada pihak Takeda atas dukungannya ya untuk kita bisa sama-sama belajar pada sore hari ini. Baik, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk pembawaan materi pertama yaitu adalah mengenai pubertas precox pada Gen Z. Kira-kira apa penyebabnya? Silakan dokter. terima kasih Dokter Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ayah Bunda. Bertemu dengan saya Dokter Ismi. Ya, pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Anak Nasional, saya diberi tugas ya untuk kembali berbicara di depan Ayah Bunda ini mengingatkan kembali gitu ya tentang kondisi yang disebut dengan pubertas dini. Izin saya share screen ya. Belum bisa share. Coba share. Oke.
Apakah sudah terlihat? Udah dok, tinggal di slideshow. Ya, Oke. Jadi sore yang cerah ini, cerah ya, Dokter Ceng? Di sana cerah? cerah nih Jakarta cerah. Kita bahas tentang kupas tuntas pubertas dini. Sebelum tentang pubertas dininya, saya ingin memberitahu ya ayah bunda nih bahwa saat ini sore ini nih kita dalam proses belajar ya. Jadi tidak ada unsur pornografinya gitu ya. Next. Oke. Anak itu akan berkembang dari bayi, jadi anak-anak, terusnya juga remaja, dan akhirnya juga dewasa gitu ya. Terus sebentar ini dan mereka itu akan melewati suatu fase. Jadi suatu fase yang disebut dengan fase pubertas. Fase perubahan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ya. Fase tersebut kalau pada anak perempuan itu ini mesti nih next. Terjadinya di usia 8 sampai 13 tahun. Jadi seorang anak perempuan itu bisa pindah fase dari anak-anak menuju fase pubertas itu bolehnya dari usia 8 tahun, usia 9 tahun, 10 tahun, paling akhir di 13 tahun. Kalau anak laki-laki yang di sini, ini anak laki-laki itu boleh pindah fase ke fase pubertas itu dari usia 9 tahun dan paling akhirnya di 14 tahun. Berapa lama fase pubertas berlangsung? Fase pubertas itu berlangsungnya 2 tahun aja. Habis setelah fase pubertas dia akan berubah deh jadi dewasa muda. Kalau untuk yang laki-laki dia bisa lebih lama, dia bisa berlangsung selama 3 tahun. Kenapa sih seorang anak itu bisa jadi masuk ke fase pubertas? Itu disebabkan karena adanya hormon pubertas. Nah, di tubuh kita ada di bagian kepala, di bagian otak itu ada daerah yang namanya hipotalamus dan pituitary. Dan disinilah hormon itu dibentuk. Hormon untuk pubertasnya. Apa saja tuh hormonnya? Kalau dilihat dari sini, hormon pubertas itu dari atas tuh ada hormon GnRH, ada hormon LH, FSH, dan juga yang nanti akan membentuk pada perempuan itu jadi estrogen, kalau laki-laki jadi testosteron. Hormon estrogen dan hormon testosteron inilah yang membuat perubahan pada fisik anak-anak kita. Tahapan pubertas pada perempuan nanti kita satu-satu bahas ya. Tadi udah bahas tentang waktunya, timing pubertasnya. Sekarang apa saja sih yang apa namanya? Ini bolak-balik yang admit boleh di ini nggak panitia? Soalnya ada beberapa yang mau masuk itu saya harus admit gitu ya. Ada beberapa tahapan pubertas pada perempuan. Tahapan pubertasnya itu ditandai paling awal adalah dengan berubahnya payudara. Nah, payudaranya tadinya rata, terusnya jadinya agak nonjol sedikit ya. Nonjol itu harus ada rasa-rasa kerasnya di bawah putingnya, di bawah yang areolanya hitam-hitamnya itu. Ya makin besar ya. Soalnya kalau dilihat lagi tahapan berikutnya jadi makin besar. Terusnya ada dua puting ya, dua bukit yang menonjol di sini sama bawahnya semakin besar lagi dan akhirnya seperti payudara dewasa. Selain payudara apa saja yang bisa berubah pada anak-anak gitu ya. Ada juga bulu kemaluan, bulunya mulai tumbuh. Terusnya apa namanya? Ada bulu ketiak, terusnya ada jerawat. Terus ada perubahan bentuk tubuh ya, bentuk tubuhnya udah lebih shape gitu berbentuk. Terusnya ada di uterusnya pun semakin membesar rahimnya. Nah, kalau untuk laki-laki gimana? Nah, untuk laki-laki ini perubahannya kita lihat dari genitalnya juga. Ini adalah genital anak laki-laki yang belum puber.
Terusnya nanti kalau udah mulai puber, ini udah mulai gloyot ini buah zakarnya, ya. Terus semakin kelihatan pubisnya juga semakin kelihatan gitu ya, udah ada bulu-bulunya. Ini juga penisnya jadi semakin panjang, buah zakarnya semakin besar dan akhirnya bentuk dewasa. Kalau untuk laki-laki yang dilihat adalah ukuran buah zakarnya. Nah, ini buah zakarnya dinilai pakai alat yang namanya orchidometri. Di sini kalau misalnya dia belum pubertas, ukuran buah zakarnya nih antara 1 sampai 3 mili nih ya, Ayah Bunda. Nah, kalau dia udah mulai masuk pubertas, awal pubertas dia dari 4 sampai 6. Terus kalau misalnya yang lebih apa namanya yang setelah itu nih tengah-tengah pubertas nih. Kalau sudah terakhir-terakhir pubertas, dia ukuran buah zakarnya akan lebih besar lagi nih, ya. Nah, apa saja yang terjadi pada laki-laki sama sama kayak perempuan. Jadi ada perubahan fisik yang lain, yaitu bulunya numbuh, ada bulu ketiak, jakunnya numbuh, ada bulu-bulu di wajah, ada akne, ototnya kebentuk gitu ya. Itu adalah bagian dari pubertas. Jadi kalau udah berlangsung pubertasnya dia akan berubah ke sana. Dan tahap akhirnya adalah spermake, yaitu keluarnya mimpi basah ya. Kalau selama pubertas itu selain berubah fisik, kita juga ada perubahan di pertumbuhannya. Jadi pubertas itu membuat pertumbuhan seorang anak menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya perempuan itu ya pertambahannya jadi sekitar 8 sampai 12 cm setahun selama dia pubertas. Kalau laki-laki bisa sampai 14 cm setahunnya selama dia pubertas. Namun pertumbuhan pada fase pubertas itu biasanya akan berakhir di akhir pubertasnya. Jadi contohnya ini ya ya Bunda, kalau dia sudah haid di sini, kalau sudah dua menarche, maka pertumbuhan tinggi badannya itu hanya sekitar 2 inci setahun. Tahun depannya, di tahun berikutnya, dia cuma sekitar 1 inci per tahun. Dan akhirnya selesai karena tulangnya sudah menutup. Nah, itu yang laki-laki juga demikian ya. Jadi nggak selamanya dia akan tumbuh. Jadi kalau sudah dia menarche, apa haid pertama atau sudah dia mimpi basah, itu berarti laju pertumbuhannya udah mulai em, menurun. Hal ini disebabkan karena penutupan lempeng tulang. Nah, ini yang disebut lempeng tulang. Sini ya, kita lihat di sini usia 8 bulan. Nah, 8 bulan itu tulangnya seperti ini, Ayah Bunda. Kalau usia 5 tahun, sudah muncul nih tulang bulat-bulat-bulatnya di sini. Ya. Terus kalau usianya 10 tahun, yang bulat-bulat tadi sudah menyatu sama yang tulang panjangnya di sini. Kalau usia 14 tahun, dia udah mulai rapet. Jarak yang dari bulat sama yang tulang panjangnya udah mulai ketutup. Nah, itu dibilang lempeng tulangnya sudah mau menutup. Nah, apa saja sih yang jadi masalah dalam pubertas ini? Ya, ada dua hal yang penting, yaitu yang terjadi adalah pubertas dini atau pubertas kecepatan dan pubertas yang terlambat. Pubertas dini kalau pada perempuan itu berarti terjadinya tanda-tanda pubertas, sudah nampak tanda-tanda pubertas kurang dari usia 8 tahun. Jadi 7 tahun udah tumbuh payudara. Kalau pada anak laki-laki berarti kurang dari 9 tahun. Jadi misalnya 7 tahun itu juga buah zakarnya udah mulai membesar, misalnya seperti itu. Nah, kalau terlambat pubertas terlambat, kalau pubertas terlambat itu ditandai dengan 13 tahun anaknya belum tumbuh payudara. Payudaranya masih dadanya masih rata misalnya itu ya. Dan laki-laki yang usia 14 tahun buah zakarnya belum menjadi 4 mili. Itu namanya pubertas terlambat. Sekarang kita lanjut ke pubertas dini ya. Nah, untuk pubertas dini sendiri ternyata paling banyak ditemukan pada anak perempuan. Jadi 20 dari 10.000 anak perempuan itu mengalami pubertas dini. Kalau anak laki-laki ternyata lebih sedikit, hanya 5. Dan kalau dilihat dari artikel-artikel yang ada bahwa untuk sekarang ini kenaikan dari apa namanya angka kejadian pubertas dini itu meningkat ya. Kalau lihat di sini dia dari 20% sebelum dari 2019 sampai Maret 2020 tuh cuma 20%, tapi setelah pas lagi pandemi langsung melesat. Set.
gitu ya, tinggi. Nah, ini adalah tabel yang pubertasnya sih normal, tapi dia kecepatan. Kan seharusnya tadinya cuman pubertas perempuan itu berlangsungnya 2 tahun. Tapi dari grafik yang di sini bisa dilihat bahwa pubertas perempuannya juga jadi lebih cepat ke haidnya. Jadi baru 1 tahun yang lalu numbuh payudara, eh sekarang udah haid. Nah, itu juga sedang dipantau sama penelitian dilakukan oleh Kurba Yuseh ini. Kalau bicara tentang pubertas dini, berarti kita punya dua hal yang harus kita lihat, yaitu apakah ada masalah di otaknya atau ada masalah di daerah ovariumnya. Karena kalau ada masalah di otak, seperti ada tumor otak, ada perdarahan, ada hidrosepalus, itu bisa mempercepat tuh kondisi-kondisi di mana hormon pubertasnya jadi keluar. Atau ada masalah di ovariumnya, misalnya tumor di ovarium, terusnya ada hiperplasia adrenal kongenital, ada Michael-Albright syndrome, itu menyebabkan ovariumnya menyebabkan keluar estrogen. Tapi ayah bunda, ternyata untuk pubertas dini ini 92% itu tidak ditemukan kelainan organik. Jadi istilahnya idiopatik, anaknya sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi pubertasnya kecepatan. Nah, mulai deh banyak pertanyaan nih biasanya kalau pas lagi kunjungan gitu ya. Jadi penyebabnya apa nih, Dok? Gitu ya. Jadi ada apa obesitas, makan ayam potong, riwayat haid pertama ibu yang cepetan juga, prematur, sering makan sosis, atau karena anaknya nonton film dewasa kali ini, Dok, gitu ya. Misalnya ada pertanyaan kayak gitu, atau kurang olahraga ya, Dok, atau depresi. Nah, banyak hal yang dipertanyakan ayah bunda tentang penyebabnya. Ya, saya mencoba membahas sedikit gitu ya tentang penyebab yang bisa menyebabkan apa hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya pubertas dini. Beberapa penelitian banyak menyatakan bahwa obesitas itu penyebab. Ternyata bukan, obesitas itu hanya menjadi faktor risiko. Jadi anak dengan obesitas mempunyai risiko 2 sampai 3 kali lipat mengalami pubertas dini dibandingkan dengan anak yang berat badannya normal. Jadi nanti kita mulai jaga nih berat badan anak kita supaya nggak terlalu berlebihan. Hal ini biasanya disebabkan fisiologisnya tuh leptinnya misalnya meningkat. Leptin tuh hormonnya ya, hormon yang dihasilkan oleh lemak gitu ya. Nah, leptin yang meningkat itu bisa menyebabkan aktivasi dari aksis pubertas yang tadi di otak gitu ya. Terusnya estrogen dari lemak juga bisa mempercepat pertumbuhan payudara. Terusnya diduga ada insulin dan IGF-1 yang meningkatkan hormon gonadotropin. Jadi banyak-banyak hal yang menduga ke arah sana. Nah, selain obesitas, kita juga ternyata banyak penelitian yang sedang mencari hubungan antara endocrine disruptor gitu ya, yaitu hal-hal yang mengganggu fungsinya endokrin, fungsi dari hormon. Endocrine disrupting compound itu adalah senyawa pengganggu endokrin yang dapat mengikat reseptor hormon sehingga hormon tersebut tidak bisa bekerja dengan seharusnya. Bahan-bahannya itu biasanya sih bahan-bahan kimia ya, kayak pestisida, yang kayak DDT, terusnya kayak PBDE gitu ya. Sebenarnya banyak di sekitar kita. Tapi ada juga yang kayak flatal, fenol. Nah, saya mencoba sharing sama ya Bunda. Mungkin agak panjang ya tabelnya, tapi kita lihat di sini. Jadi ini beberapa EDC yang ada gitu ya. Kalau misalnya DDT itu zaman dulu memang digunakan sebagai kayak pestisida gitu ya. Tapi sekarang katanya udah nggak ada. Nah, ini ada parabens nih Ayah Bunda. Di sini ada source-nya kosmetik gitu ya. Saat ini memang sudah dilarang ya di pemakaiannya, jadi sudah tidak dipakai lagi. Tapi jadi dalam pemilihan kosmetik Ayah Bunda lebih hati-hati saja. Terus di sini juga nanti ada pelatat, piretoid, ya bisa dicarilah nanti ya. Kira-kira hal-hal apa yang ada di sekitar kita yang nantinya takutnya mengganggu pekerjaan hormon pada tubuh anak kita. Nah, terus saya mencoba berbagi tentang diet. Jadi ada jurnal juga yang meneliti pada sekelompok anak itu tentang
diet yang mereka lakukan. Jadi mereka menilai ada 3 macam diet. Yang pertama diet dengan pola makan modern, ditandai dengan tingginya asupan makanan cepat saji, produk susu, buah-buahan, telur, serta rendahnya asupan sereal, sayuran, dan bumbu ya. Kalau yang faktor 2 itu adalah seratnya ada daging unggas kerang-kerangan gitu ya. Kalau yang ketiga itu lebih banyak kacang-kacangannya, buah-buahannya, apa kayaknya dari tumbuhannya. Dan ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Rwanan Duan ini, anak perempuan dengan kebiasaan yang lebih tinggi terhadap pola makan modern itu mengalami menarche yang lebih dini dibandingkan dengan anak perempuan yang lebih sering pada makan faktor 2 atau faktor 3. Terus untuk penelitian yang lain juga ada tentang nutrisi ya, tentang diet pada anak yang diduga dapat menyebabkan pubertas dini. Di sini disebutkan bahwa konsumsi kalori berlebihan dan berhubungan dengan risiko emo itu artinya early menarche onset itu disebabkan karena asupan protein dan karbohidrat yang berlebihan. Nah, melalui asupan tinggi protein hewani, zat besi dan makanan yang kaya PUFA, anak perempuan lebih mungkin mengalami emo. Ya, sebaiknya kalau tinggi yang perlu dikara serat itu biasanya terjadi penundaan. Kalau dari hasil penelitian ini ya, ya Bunda. Terus ada penelitian yang mencoba mencari hubungan tidur, ya, hubungan tidur dengan pubertas, gitu ya. Ternyata didapatkan juga bahwa ini mempunyai asosiasi yang positif ya, hubungan yang positif. Jadi kalau kurang tidur, terusnya tidurnya terlalu malam, ternyata dijumpai lebih banyak pada anak yang mengalami pubertasnya duluan. Nah, terusnya ada lagi nih yang mencari ada hubungannya sih ya melatonin itu sama pubertasnya gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang pubertasnya duluan ternyata ternyata ditemukan melatonin yang decrease ya, menurun kadarnya. Nah, untuk tidur sendiri ada beberapa hal nih yang saya eh, cari itu ternyata ada penelitian yang mencoba melacak ya walaupun hasilnya belum konklusif tapi lampu yang terang sebelum tidur itu bisa menyebabkan melatonin turun, tidurnya jadi terganggu, leptinnya naik, neurokispeptin aktif dan akhirnya pubertas lebih cepat. Untuk tidur sendiri sebenarnya kita udah punya rekomendasi ya Bunda dari IDAI bahwa anak-anak usia sekolah yang anak kita yang lagi fasenya pubertas itu 6 sampai 12 tahun itu tidurnya ya 9 sampai 12 jam. Jadi lebih diperhatikan lagi ya tidurnya. Nah, selain itu ada penelitian yang mencoba mencari hubungan antara aktivitas fisik nih sama pubertas. Ternyata aktivitas yang fisik yang lebih baik ya, maksudnya tapi nggak dilihat dari intensitasnya, tapi jadi waktunya gitu ya, ternyata dapat menunda nih pubertas. Terus juga penelitian yang lainnya, ini langsung dia pakai pola hidup jadinya dia healthy lifestyle. Jadi anak-anak itu dilihat pola hidupnya dari pola makan, aktivitas fisik, durasi tidur, kebiasaan merokok dan minum alkohol, dan ada perilaku sedentarinya. Dan hasilnya ternyata ya resiko pubertas dininya menurun pada kelompok yang pola hidupnya lebih baik. Jadi dari yang kita baca dari jurnal-jurnal yang ada, memang sih untuk saat ini belum ada kepastian apa sih penyebab pastinya nih, pasti pubernya disebabkan apa gitu ya. Dan sebaiknya kita lakukan pencegahan dulu ya supaya anak kita tidak mengalami pubertas yang kecepatan, yaitu dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, 5 hari per minggu, durasi tidur tadi 9 jam per hari dan tidak ada merokok, dan perilaku magernya ya dikurangin. Jadi apa yang bisa dibawa pulang untuk sore ini, kita harus mengawasi fase pubertas anak kita. Ya, jangan sampai kurang dari 8 tahun sudah tumbuh payudara atau testisnya sudah lebih besar, padahal anaknya belum umur 9 tahun.
Untuk testis ini memang agak sulit pemeriksaannya karena membutuhkan alat. Jadi nggak ada salahnya jika ayah bunda kontrol ke dokter dan menanyakan, dok tolong untuk diperiksakan status pubertas anak saya untuk yang laki-laki ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat. Nah, yang tadi pubertas dini itu lebih banyak pada anak perempuan, 92% penyebab idiopatik, maka yang kita bisa kerjakan adalah pencegahan dengan pola hidup yang sehat. Terima kasih. Demikian Dokter Cheng. Baik, terima kasih Dokter Ismi untuk pemaparannya ya. Singkat, padat, dan menarik sekali ya tentunya. Nah, mudah-mudahan ini lebih seru lagi kalau kita lanjutkan ke diskusi nih tentunya ya, Dokter. Tadi udah Ya, banyak ya. sebenarnya di kolom chat dan dari pertanyaan-pertanyaannya tuh memang banyak ya yang juga cerita tuh kasus anaknya gitu ya. Sehingga berarti memang awareness terkait pubertas ini sudah mulai banyak ya tentunya di masyarakat. Nah, Ya. tadi mungkin poin-poin yang kita paling ingat tadi ya, mungkin saya sedikit aja biar ingat lagi ya, bahwa pubertas itu ya para mam dad ayah bunda ya adalah masa transisi ya dari anak menjadi dewasa dan ada tahapan-tahapannya tadi yang sudah dibawakan oleh dokter Ismi. Nah, kemudian yang penting adalah kita melihat kapan sih mulainya gitu ya. Nah, tadi pada anak perempuan yang normal adalah di antara 8 sampai 13. Kalau laki-laki 9 sampai 14. Nah, kalau kecepatan, nah ini yang kita sudah bahas panjang ini namanya pubertas dini. Nah, mungkin dok sebelum biar pada ini kan kita udah bahas ya dok ya para banyak sekali ya pubertas gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling penting mungkin dok yang biar para aware ya dok. Kenapa sih memangnya kalau anaknya pubertas dini gitu dok? Jadi biar bisa di-highlight kembali dan para orang tua di sini jadi merasa oh ternyata penting loh ya untuk kita memantau pubertas ini jangan sampai dini gitu ya dok. Nah, kenapa ya dok? Kalau memang kalau anak saya pubertas dini kenapa dok gitu? Nah itu sering kali yang sering ditanyakan ya oleh para orang tua. Silakan dokter. Benar-benar ya. Ya, terima kasih Dokter Cheng. Ya, memang itu juga pertanyaan wajib ya. Maksudnya pertanyaan yang memang ditanyakan. Kalau pubertas dini terusnya masalahnya di mana? Tadi yang saya bilang kalau misalnya pubertas itu kan bisa kejadiannya bisa ada masalah gitu ya, ada masalah di dua tempat atau tidak ada masalah ya. Jadi yang pertama kalau pubertas dini kita yakinkan dulu ya ayah bunda bahwa pubertas ayah bunda ini yang anak ayah bunda ini idiopatik, artinya tidak ada masalah di kepala, tidak ada masalah di ovarium gitu ya, tidak ada tumor, tidak ada yang lain-lain. Itu kalau misalnya ada masalah ya kita kerjakan masalahnya. Yang kedua nih misalnya nih ternyata sudah dilacak, oh dia idiopatik, artinya tidak ada kelainan organ pada anak ayah bunda, tapi dia tetap mengalami pubertas dini. Apa sih yang jadi concern? Jadi kalau saya ada dua concern. Yang pertama concern masalah psikis, yang satu lagi masalah tinggi badan. Ya, kalau bayangkan ya ayah bunda, anak-anak kita di usia 9 tahun sudah haid. 9 tahun itu umurnya 3 tahun sih. 3 tahun. Kelas 3 ya. Hmm. Kelas Ya, 3 ya, kelas kelas tiga 3 empat kelas ya. 4, dia sudah haid. Berarti kalau di agama Islam itu berarti dia sudah harus melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak yang sudah haid gitu. Harus puasa full, ya harus sholat dengan benar. Padahal pada fase itu mereka pun belum paham tentang hal itu gitu. Mereka lagi tahap belajar. Belum lagi nanti bullying, ya. Teman-temannya belum ada yang berdarah, ya. Teman-temannya masih lari-lari ke sana kemari. Dan dia harus udah berhadapan sama ganti softtek, misalnya ganti pembalut, kayak gitu, terusnya pendarahan yang nembus. Nah, itu kan akan menimbulkan masalah bullying kadang-kadang kepada anak tersebut, ya. Terus ada satu lagi adalah concern tentang em, sexual desire. Jadi kalau anak itu sudah punya estrogen gitu ya, sudah ada estrogen di dalam badannya, dia otomatis sudah mulai ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Nah, masalahnya lawan jenisnya yang di usia 9 tahun itu, anak laki-laki yang 9 tahun itu belum ada yang puber. Jadi apa yang terjadi? Dia akan lebih menyukai sama lawan jenis yang sudah besar, ya, yang Hmm. sudah lebih dewasa gitu. Jadi yang misalnya dia suka sama kelas 6, sama SMP, anak SMA dan kita nggak tahu ya, eh ya takut aja lah untuk hal itu kan kalau hal itu terjadi. Jadi dia udah punya sex desires tapi dia belum paham itu. Nah, itu untuk masalah psikisnya. Nah, kalau misalnya untuk masalah yang lainnya salah satunya tinggi badan Dokter Ceng.
Jadi kalau misalnya dia pubertasnya kecepatan, artinya lempeng tulangnya nanti akan cepat menutup. Nanti takutnya ayah bunda ada dia pengen jadi apa gitu ya, pengen jadi sesuatu yang cita-citanya itu pakai aturan tinggi badan misalnya kayak gitu. Nah itu kalau udah menutup kita nggak bisa bantu banyak gitu ya. Itu aja dokter Ceng. Baik, ya, terima kasih Dokter Isni penjelasannya ya. Jadi dua aspek ya sebenarnya tadi terutama ya dok, psikis dan juga Mm-mm. aspek fisik. Nah, dari mungkin psikis sedikit pengalaman biasanya ya dok kalau anak-anak yang pubertas itu ya tadi selain bullying dia juga kadang jadi pergaulannya mungkin sering terganggu ya karena dia merasa dia lebih mateng gitu ya, mature. Nah, di Yes, Jakarta tuh sering. betul. Jadi kayak dia nggak mau main sama teman-teman yang seumurnya gitu. Which is kadang-kadang Betul, orang-orang merasa itu suatu hal yang baik ya, tapi sebenarnya juga kurang baik karena kan kita maunya anak itu proporsional dan bisa istilahnya bersosialisasi sesuai dengan usianya gitu ya, Dok ya. Nah, betul, nah, betul. mungkin jadi betul sekali jadi bahwa perkembangan psikososial itu sendiri juga sesuai dengan timingnya kalau bisa. Nah, sedangkan kalau dia mengalami pubertas dini ya, mam, dad, ayah, bunda itu bisa terjadi seperti itu gitu loh ya, bahkan sampai bullying Oke, seperti dokter Ismi sudah sampaikan. Baik, terima kasih dokter Ismi. Nah, terima kemudian kasih. kita lanjut nih ya ke pertanyaan di for. Banyak banget nih dok pertanyaannya dok. Nah, cuma mungkin tadi ada beberapa yang sudah dicatat oleh panitia, mungkin ada yang bisa ditampilkan. Ya, baik. Mungkin kita tadi mulai dari biar lebih paham ya dok di sini ya. Oh ya, tadi beberapa banyak yang baru gabung-gabung. Sekali lagi ya, selamat datang ya di acara webinar Hari Anak Nasional Klinik APAP. Saya Dr. Wiran Spesialis Anak dari APAP Jakarta dan Dr. Ismi dari APAP Lampung. Nah, kita hari ini membahas tuh pubertas dini ya. Jadi udah faktor-faktor yang dibahas. Nah, mungkin biar lebih apa ngeresep gitu ya dok ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan biar lebih ngerti gitu ya untuk apa sih pubertas dini, kenapa kita harus concern gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Dede Halim dari pertanyaan adalah tanda-tanda seperti apa yang harus diwaspadai orang tua sebagai gejala pubertas dini dan membahayakan. Nah, kemudian kondisi pubertas dini seperti apa yang perlu diterapi hormon. Mungkin tadi yang pertanyaan pertama udah sekilas dibahas ya dok, tapi mungkin Mm. tanda-tandanya bisa diperjelas lagi. Kemudian kira-kira kapan sih yang harus diterapi gitu dok? Ya, izin silakan. Terima kasih Pak Dede ya atas pertanyaannya. Jadi tanda-tanda apa saja sih yang harus kita perhatikan sebagai orang tua? Jadi kita sebagai orang tua harus tahu nih bahwa perubahan ini adalah perubahan menuju ke fase pubertas. Kalau untuk anak perempuan, tanda awal dari pubertas itu adalah perubahan payudara. Jadi payudaranya nonjol, mau sebelah, mau dua-duanya gitu ya itu nggak ada masalah. Tapi dari payudaranya sudah nonjol dan biasanya nggak semuanya itu suka ada sakit. Nah, payudara nonjol itu dari bayi juga nonjol, Dok. Dipegang, apakah di bawah aureolanya itu ada grenjel? Nah, kalau ada grenjelnya, itu kemungkinan yang sudah membesar adalah si eh, apa namanya kelenjar susunya. Nah, itu jadi itu harus udah aware nih. Berarti kemungkinan dia sudah mulai puber, ya. Terus untuk yang laki-laki, tanda awal pubernya itu biasanya dari itu Pak, dari testis ya buat zakarnya membesar. Jadi ayah bunda itu jangan ragu-ragu ya untuk memeriksa. Jadi mulai dari kecil gitu, ada dua nggak gitu. Terus ya ukurannya segini ya, kira-kira segini. Nah untuk testis sendiri memang kita harus berobat ya. Untuk maksudnya untuk konsultasi ke dokter apakah si buah zakar itu sudah membesar ke 4 mili. Kalau sudah 4 mili berarti dia sudah masuk fase puber. Nah, apalagi nih yang bisa dilihat nih? Jerawat. Kalau misalnya nih anak-anak kita kok udah mulai jerawatan kayak gitu, itu juga ada apa ya gitu ya. Soalnya biasanya kalau dia masih belum ada estrogennya, belum ada testosteronnya, dia nggak jerawatan biasanya. Terus ada lagi bau badan yang khas ya. Wah tadinya biasanya kalau bayi-bayi, kalau anak-anak kan nggak ada bau-bau yang ini asem-asem gitu ya. Ini tiba-tiba kok ada bau-bau asem nih, kita mesti lihat lagi nih, apakah dia sudah mulai pubertas ya gitu. Terus kalau misalnya ayah bunda nggak ngehnya lagi, biasanya nih suka ganti sepatu. Baru 6 bulan yang lalu beli sepatu baru. Sekarang kok udah nggak muat lagi gitu. Atau roknya juga udah cingkrang lagi Saya gitu. lihat deh Kok di cepet banget Figma-nya GI yang prototype. jadinya. Yang ini tuh belum masuk ke prototype. Jadi gue Ini kalau mau ada yang bocor ya, oke. Ada yang mau jelasin? Ya.
Jadinya itu kemungkinan terjadi percepatan tumbuh gitu. Tapi untuk memperjelas lagi, jadi Bapak Dede, kalau untuk laki-laki dia dari buah zakarnya, atau buah zakar nggak bisa diperiksa berarti jadi rambut kemaluannya. Kalau anak perempuan dari payudaranya, ya dilihat. Dan kondisi pubertas apa sih yang diterapi hormon? Diterapinya bukan hormon sih sebenarnya ya, dia ya obat yang menghalangi kerja hormon tersebut. Jadi kerja hormon pubernya ditunda dulu. Nah, itu kondisi pubertas yang terlalu cepat. Ya, pubertas dini ini salah satunya. Apakah semua harus diobatin? Ya, itu nanti kita konsultasikan dulu. Soalnya kan tadi saya bilang ada tujuan-tujuannya. Ya, oke, Dokter Cheng. Baik, makasih Dokter Ismi. Nah, mungkin ini saya sambil mix ya, ada beberapa pertanyaan mungkin terkait Hmm. nih dok. Ini pertanyaan tadi kan dokter sudah sebutkan ya bahwa eh, tanda pertama pubertas perempuan adalah tumbuhnya payudara ya. Nah, cuma nih kalau di usia yang jauh nih dok. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Siti Fatima Aziz ya. Dok, kalau masih usia 2 tahun terasa granul pada salah satu payudara, apakah sudah termasuk pubertas dini? Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya. Oh, oke nih, saya juga pas baca Ibu Siti ya. Ini juga Mm-mm. banyak nih kondisinya, tapi ini alhamdulillah berarti ayah bunda udah aware gitu ya ada sesuatu. Jadi kalau kita bicara tentang pubertas ayah bunda, ternyata seorang anak itu pubertasnya 2 kali ya. Satu yang namanya pubertas bayi, pubertas mini. Ya, yang kedua yang pubertas beneran itu yang tadi saya cerita di atas 8 tahun. Nah, jadi pada semua bayi itu pasti akan mengalami suatu fase pubertas mini. Kapan tuh terjadinya? Pubertas mini itu terjadi dari sejak lahir ya, paling tinggi sih di 2 bulanan itu sampai ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Ya, jadi fasenya panjangnya beda-beda. Tandanya apa? Tandanya dia ada percepatan tumbuh. Nah, bayi-bayi itu kan baru lahir, dari lahir sampai 1 tahun tuh nambahnya bisa sampai 24 cm ya setahun itu. Nah, kadang-kadang pada bayi perempuan dapat disertai sama payudara yang numbuh. Nah, itu nanti jadi kalau anaknya umur 2 tahun ini nanti kita akan evaluasi apakah ini suatu masih pubertas mini, pubertas bayinya atau suatu kondisi disebut juga prematur telarke. Tapi prematur telarke kita belum nyentuh-nyentuh nih ya Dokter Ceng. Iya, makanya mungkin biar tahu dikit gitu ya dok ya. Tahu Iya, dikit ya. Prematur telarke iya. itu adalah suatu kondisi di mana payudaranya numbuh, tapi hormon pubernya nggak jalan. Jadi kalau diperiksain hormon pubernya nggak ikutan gitu ya. Cuman payudaranya numbuh. Itu bisa terjadi pada waktu kapan aja. Bisa anak 2 tahun ini mungkin bisa, anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun juga bisa. Dan dia nggak akan terus. Dia nggak akan jadi tambah gede kalau prematur telarke. Dia cuma numbuh sebentar, terusnya hilang. Terusnya nanti kita lihat lagi 3 bulan, 6 bulan, tumbuh lagi. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Oke. Baik. Ya, makasih dokter. Jadi mungkin izin meng-highlight ya tadi. Yang penting kalau pubertas itu dia selain karakteristik seks sekunder tadi ya yang sudah disebutkan, dia juga ada percepatan pertumbuhan ya. Amber. Betul, Nah, jadi betul. kalau usia 2 tahun kan mungkin kita lihat dulu. Tapi kalau nggak ada percepatan pertumbuhan, tentunya tadi seperti yang dokter Isni bilang ya, premature Mm-mm. telargi. Nah, jadi Mm-mm. balik lagi nih, penting sekali ya untuk melakukan pemantauan ya, pemantauan tinggi badan, kemudian berat badan anak. Karena dari situ kita bisa mendapatkan banyak sekali ya keterangan clue tentang kesehatan anak kita. Baik, makasih banyak dok. Nah, selanjutnya kita lanjut juga nih pertanyaan dari mungkin ada lagi dari panitia yang bisa disampaikan. Kalau nggak mungkin saya pilih ini ada pertanyaan banyak dok dan menarik-menarik semua nih. Saya tadi lagi sambil memilih. Nah, mungkin ini ya dok. Oh, ini mungkin tadi sudah ya. Mudahnya apa Mm. resikonya dan jika tidak dilakukan terapi, apakah ada komplikasi dok? Mungkin bisa dijawab singkat mungkin dok. Kalau untuk komplikasi ya. Nah, jadi pertama kali saya ulang lagi bahwa yakinkan dulu ini pubertasnya ada masalah atau tidak. Jadi idiopatik, pubertas dininya itu disebabkan karena ada masalah organ atau tidak. Nah, kalau tidak ada masalah organ, ya itu nanti dibincangkan lagi sama dokternya ya, apakah harus ada di terapi atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya ternyata keputusannya adalah di terapi, komplikasinya apa? Komplikasi pada umumnya yang paling sering itu adalah nyeri bekas suntikan. Jadi nanti diterapinya dengan suntik ya.
Jadi disuntiknya bukan pada alat kemaluannya, soalnya kadang-kadang pada berpikirnya disuntiknya pada alat kemaluan. Iya. Bukan, disuntiknya biasa kayak di daerah lengan gitu atau di bokong yang jelas dia untuk masukkan obat ke dalam tubuhnya. Ya, jadi rasa nyeri yang paling ada komplikasinya. Terus saya pernah dapat 1 kali demam ya. Jadi kayaknya dia memang nggak bisa pakai itu. Nah, akhirnya kita tunda, jadi ya kita putuskan untuk tidak diberikan. Nah, komplikasi yang lainnya nggak ada sih dokter cek. Baik dok, ya terima kasih ya untuk jawabannya tadi jelas ya kalau tidak Tapi ditata mungkin laksana. mungkin gini ya dokter Hmm, Ceng. ya. Mungkin pertanyaannya maksudnya gini ya. Kalau misalkan itu akhirnya ditunda tuh pubertasnya, Hmm, apakah nanti akhirnya nggak puber gitu? Kadang-kadang pertanyaannya gitu sih nyambungnya. hmm, Nah, jadi hmm, diterapi untuk tidak puber dulu sampai kapan? Sampai fase pubernya masuk gitu. Misalnya tadinya 7 tahun, udah tumbuh payudara berarti kan kecepatan. Kita terapi sampai 8 tahun, udah 8 tahun ya udah gitu. Nanti setelah diterapinya selesai, apakah dia akan tetap puber? Iya, jadi dia akan kembali puber ya ayah bunda. Jadi terapi itu tidak membuat dia tidak puber, enggak, hanya menghalangi pubertasnya aja. Terusnya pada terapinya sudah selesai, ya dia akan berjalan puber lagi. Gitu. baik, ya terima kasih dok. Ya, jadi baik komplikasi baik kalau tidak ditata laksana malah tadi ya tinggi badannya tidak optimal. Kalau ditata laksana Mm-mm. umumnya ya dia baik-baik saja ya, jarang sekali yang ada efek samping macam-macam ya Mam Net. Dan Betul. suntiknya tadi di tangan ya, dia seperti Ya, imunisasi sebulan sekali, jadi bukan di daerah kemaluan. Baik, ya dok. Nah mungkin selanjutnya ada pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan yang terkait dengan penyebab nih dok. Sebenarnya banyak nah dari ya tadi nih. kan kita highlightnya di sini ya dok. Mungkin Mm-mm. sambil lagi disiapkan, saya udah beberapa tadi yang menurut saya menarik nih dok. Dari Ibu Reki 29 tahun Jakarta. Sore dok mau tanya apakah berarti kita harus makan yang organik? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang penelitian tentang zat-zat yang mengganggu kerjanya hormon itu memang lagi banyak ya Bu. Dan tapi menurut saya walaupun hasilnya beragam gitu ya, ada yang bilang iya, ada yang enggak gitu, tapi kan itu kan adalah zat dari luar ya. Tentu saja dia pasti ada efek walaupun sekarang ataupun nanti gitu ya. Mungkin pada penelitian yang bilang dia belum berefek itu masih efeknya masih 10 tahun lagi, segala macam lagi gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kan lebih ke arah jadi harus organik dong gitu. Ya, enggak juga sih gitu ya. Karena kan enggak semua eh, dari kita ini mudah mendapatkan makanan yang organik, tapi yang setidaknya kita melakukan pola hidup sehat, terusnya pilih makanan yang misalnya beli sayur tuh sayur-sayur yang katanya sih kalau misalnya dia nggak dikasih pestisida berarti ada bolong-bolongnya gitu ya dokter Ceng ya. Jadi ya Ya, mesti dilihat lagi lah dalam pemilihan zat makanannya. Kalau misalnya kita bisa pilih yang organik dan ada di tempat kita ya silakan gitu. Tapi kalau ternyata memang di tempat kita nggak ada, kayak di tempat saya nggak ada tuh yang organik gitu ya kebetulan hmm, untuk di hanya beberapa supermarket aja yang sedia gitu. Sedangkan di pasar-pasar itu ya adanya yang itu ya. Berarti apa yang kita bisa lakukan ya Bismillah kita cuci bersih, kita olah dengan benar, mudah-mudahan baik-baik saja tuh. iya. Baik, makasih dok ya. Jadi memang belum ada ya dok ya buktinya bahwa harus organik gitu ya. Yang penting Mm-mm. makannya seimbang ya. Semuanya tadi Ya, malah ditekankan endocrine disruptor tadi ya dok ya. Mungkin mm-mm. kalau dia justru berbahaya, zat kimianya banyak, itu justru yang bahaya, bukan organik atau tidak organiknya gitu. Betul. Baik. Nah, mungkin selanjutnya dok tadi ada juga terkait makanan. Ini tadi dari pertanyaan ya, terkait makanan saji. Nah, ini dari Bu Soraya 37 tahun di Depok. Mau tanya apakah makanan siap saji berarti bisa menghambat pubertas atau justru sebaliknya ya dok? Terima kasih. Ya, Terima kalau kasih ultra, Ibu ya, Ibu Soraya. Jadi tadi kalau misalnya kita ngelihat dari satu penelitian gitu ya, di Cina itu ada penelitian yang membedakan antara jenis makanan yang dimakan sama anak-anak tersebut. Ternyata makanan cepat saji itu termasuk makanan yang kalorinya tinggi gitu ya. Kalorinya tinggi, terusnya dia juga banyak yang dari apa karbohidrat dan hewani. Nah, jadinya itu yang kelompok itu yang paling tinggi ditemukan pubertas prekoknya ya dengan asumsi tadi kenaikan berat badan dan lain-lain gitu ya. Jadi ujung-ujungnya tetap ke sana dari makan bukan hanya dari makanannya aja. Apakah jadi pertanyaannya apakah menghambat?
dari penelitian yang ada, makanan-makanan yang tinggi kalori dan dia bersifat junk food seperti itu biasanya nanti kalau dilakukan di lapangan ya, penelitian di lapangan itu ke arahnya adalah yang bukan menghambat ya. Ditemukannya lebih banyak anak-anak yang yang lebih suka makanan cepat saji mengalami pubertas dini, Bu. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada anak kita nih, ya? Ya kita usahakan dia kita kasih yang real food, terusnya makanannya yang nggak terlalu banyak olahannya. Karena seperti yang kita tahu kalau makanannya itu terlalu diolah gitu ya, ultra processed food itu ya. Ya, Nah, itu kan berarti udah sari-sari makanannya udah nggak ada gitu ya. Jadi kalori apa nilai-nilai gizinya juga udah kurang gitu kan. Jadi untuk sebaiknya sih Bu, secara kalau misalnya dibilang fast food bisa nyebabin pubertas dini ya nggak ada penelitian yang seperti itu. Tapi dalam menjaga pola hidup sehat ya supaya supaya tidak terhindar dari pubertas ini ya nggak ada salahnya kalau kita mengurangi apa memberi makan fast food pada anak kita. baik. Demikian Dokter Oke, Chen. baik, makasih dok. Jadi inti baik lagi ya ke komposisinya ya dok ya, harus Betul, seimbang ya, dan tentunya ya betul. kalau dia ultra processed food ya hati-hati ya karena bahan-bahan yang lain ya. Tetapi tentunya kita Mm-mm. harus selalu memperhatikan yang penting kandungannya itu seimbang gitu teman ya. Nah dok, Betul. tadi ada pertanyaan yang bagus nih tadi, terkait dengan pada anaknya ini dia lahir dengan kondisi prematur tadi ya dok. Nah Ah, iya kemudian iya iya. mendapatkan asupan. Nah ini dok, pertanyaan yang bagus nih. Sorry, maaf dok. Ibu Juanita 40 tahun dari Jakarta mengalami stunting di 2 tahun awal kehidupan dan sudah perbaikan setelahnya. Nah, apakah beresiko lebih besar untuk pubertas ini? Karena pastinya ada konsumsi karbo dan protein yang berlebih untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhannya dok. Terima kasih. Ini dok, pertanyaan yang ini hits juga ya dok ya, terkait dengan stunting, kemudian Ah, selanjutnya bagaimana dok? Ya. ya ini apa agak agak hati-hati jawabnya. Hmm. Soalnya memang saling berhubungan. Eh, Anaknya ini prematur nggak ya? Kalau apalagi kalau ditambah prematur nih, anaknya Bu Juanita. Tapi kalaupun nggak prematur, jadi anak-anak yang memang di awal kehidupannya itu dikasih karbohidrat yang tinggi dari beberapa jurnal itu ditemukan bahwa kemungkinan dia mengalami gangguan endokrin di kemudian harinya itu lebih banyak. Jadi bukan hanya pubertas dini aja, ada beberapanya salah satunya DM tipe 2 dan ya kayak sindrom metabolik seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sekarang kan udah selesai nih Bu fase pengejarannya ya. Misalnya udah diselesaikan nih, sekarang udah nggak stunting lagi, udah bagus pertumbuhannya. Jadi mulai dikasih lagi sama makanan yang seimbang lagi Bu. Karena pada saat ibu stunting memang kita nggak bisa dong membiarkan anak kita stunting gitu kan. Kita harus mengejarnya gitu, mengejar kondisi stunting itu agar perbaikan. Nah, setelah perbaikan apa yang bisa kita lakukan? Ya kembalikan ke pola makan yang seimbang gitu, yang karbohidrat sekitar 40%, terusnya nanti juga ada apa namanya proteinnya, ada lemaknya dan ada sayurnya. Kalau untuk pengejaran ini biasanya memang karbohidratnya agak lebih banyak karena ngejarnya saya nggak tahu yang dikerjakan apa, tapi biasanya memang ada tambahan tambahan tinggi karbohidratnya ya, tinggi kalorinya. Mudah-mudahan cukup menjawab Ibu Juanita. Jadi eh, kalau udah beres nantinya kembalikan ke pola pola makan yang ini ya seimbang ya Bu. Ya. Baik, terima kasih dok. Ya sekali lagi ya, balik lagi itu di makanan yang seimbang sebenarnya ya. Dan Mm-mm. protein tadi mungkin kalau dari kata-katanya yang penting cukup ya dok. Ya cukup tapi Betul, tidak betul, berlebihan. Ya. Yang betul. penting itu segala sesuatu tidak boleh berlebihan ya. Kita tahu Nah, untuk ini pertumbuhan protein betul-betul itu penting ide. gitu. Itu Iya. saya juga Hmm. semalam itu bukan semalam sih beberapa hari yang lalu jadi saya baca itu juga. Jadi kadang-kadang kita kan memang sebagai seorang ibu tuh pengen memberikan yang terbaik gitu ya sama anak-anak kita. Kita kasih oh supaya tinggi karena kan semua pada bilang kalau mau tinggi proteinnya harus banyak gitu kan. Jadi kasih makanan protein yang paling banyak kan protein dari hewani gitu ya. Nah itu jadi Iya. kadang-kadang tuh ada yang ngasih Eh, makan saking pengen tingginya gitu. Jadi ngasih makannya dengan daging, daging, daging gitu. Dan penelitian yang saya baca kemarin, saya tidak tampilkan di sini, eh, ternyata anak-anak yang diberi makan daging seminggu 2 kali, ya,
dibandingkan dengan anak-anak yang diberi makan ikan, ya, angka pubertas dininya lebih tinggi yang makan daging. Jadi Iya. ya itu kembali lagi ya Bunda, nggak usah terlalu apa ya berlebihan gitu ya. Kita ngasih makannya ya sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi harus divariasi, ada daging, ada ayam, ada ikan gitu. Jadi jangan daging, daging, daging. Maksudnya daging ini daging hewan gitu ya. Jangan daging hewan itu terus gitu. Ya, setiap hari misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ternyata ada penelitian yang menyatakan demikian. Ya, baik. Makasih dok highlightnya ya. Jadi yang penting semua itu seimbang gitu ya dok. Ya, jangan berlebihan juga. Nah, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari panitia. Apakah ada lagi? Coba yang sudah di. Kalau nggak saya pilih nih. Sebenarnya nih topiknya ya terkait pubertas ya. Tetapi di sini justru highlightnya di yang terlambat menurut Ibu Eiffel. Tapi baik lagi ke definisi ya. Ini pertanyaan dari Eiffel. Bapak atau Ibu Eiffel ya, dok, anak saya usia 11 tahun selalu makan real food, bahkan nggak doyan sosis nugget. Apakah membuat pubertasnya terlambat? Karena setelah cek jakarnya 3 cc katanya. Nah, mungkin di sini Oh lebih ini ke laki-laki. definisi ya, dok. Ya, laki-laki. Ah, Nah, usia 11 tahun, buah zakar masih 3 cc ya, dok. Nah, jadi mungkin bisa ah. dijelaskan lagi ya, dok, terkait. Ini kan banyak juga yang khawatir anaknya pubernya terlambat, Bang. Tapi ini sebenarnya kan balik lagi ke definisi ya, dok. Mungkin bisa dijelaskan, dok. Ya. Ya, oke, kita mulai dari definisi. Jadi yang namanya pubertas normal adalah fase di mana seorang anak berubah jadi anak-anak menuju ke dewasa muda. Nah, fase tersebut untuk anak laki-laki, ini karena pertanyaan laki-laki, itu boleh dimasuki oleh anak tersebut antara umur 9 sampai 14. Jadi 9 tahun boleh masuk, boleh silakan. Kalau 9 tahun belum masuk nggak apa-apa. 10 tahun masuk, 11 tahun masuk, 12 tahun baru masuk juga nggak apa-apa. Nah, tandanya apa dia masuk ke fase pubertas, yaitu buah zakarnya 4 mili, ya, 4 mili. Nah, untuk anak Bapak Excel, ini belum masuk fase puber, Pak. Berarti usianya 11 tahun, normal nggak? Boleh. Karena kan dia masih nanti siapa tahu 12 tahun, 13 tahun baru-baru masuk. Yang nggak boleh adalah 14 tahun belum berubah juga tuh buah zakarnya. Masih 3 mili. Jadi tetap diawasin ya Pak. Wah hebat nih diawasin sampai dihitung 3 milinya. Ya, Iya. Baik, iya dok, benar. Iya, jadi justru itu ya, itu rentang ya Bapak Ibu Mamdet ya. rentang, Oh, rentang. jadi kalau dia umur 13 tahun, 6 bulan pun misalnya baru puber itu masih juga normal gitu. Ya, gitu, Betul, seperti itu. Ya, betul. baik, bagus sekali. Ini sangat aware ya, berarti orang tuanya ya sampai di pemeriksaan Mm-mm. seperti itu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari ini sebenarnya ada pertanyaan dari Bu Diarina. Ini agak nyambung sama topik kita besok nih sebenarnya. Tapi ada juga terkait pubertas. Ini terkait tinggi badan dok, bagaimana interaksi antara tinggi badan potensi genetik dan tinggi badan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Apakah tinggi badan potensi genetik ini menyumbang perannya sebelum pubertas? Mungkin ini dok. Ya, jadi kalau faktor genetik itu nanti kita kalau di kita tuh di endokrin dia penting sekali untuk melihat apakah pertumbuhan anak ini berjalan normal atau tidak. Jadi nanti kan misalnya untuk melihat tinggi genetik itu kan dia ada tinggi badan bapak, tinggi badan ibu, terus kita lihat pluk gitu ya dikasih dikasih titik di ujungnya. Oh, kalau anaknya berjalan menuju ke potensi tinggi badan genetiknya itu berarti pertumbuhannya normal. Terus tadi apakah dia nanti efeknya banyaknya di ini, banyaknya di sebelum pubertas? Iya, betul betul. Jadi kalau misal dia sebelum pubertas itu sang itu pengaruh. Maksudnya kita ngelihatnya di arah sana ya. Tapi kalau udah pubertas itu hormon puber aja yang langsung berpengaruh ke tinggi badan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih anaknya, ini maksudnya ke tinggi badan ya Dokter Ceng ya. Soalnya saya agak agak hang Iya, gitu jadi pertanyaannya. kalau pertanyaannya sih yang saya tangkap ya dok, mungkin ini bahwa Heeh, anaknya kan terkait tinggi badan interaksi antara TPG ya dok dengan faktor heeh, eksternal gitu dok ya. Nah mm-mm, tapi mm-mm. mungkin di sini mungkin yang bisa kita highlight adalah ada nggak sih dok hubungannya tinggi badan potensi genetik ini sama onset pubertas gitu. Jadi mungkin kalau pubernya maju ya apakah ke Oh, TPG gimana ya dok? Mungkin enggak yang sih. berhubungannya sama webinar kita hari ini ya dok. Oh, kalau tinggi badan potensi genetik, terusnya
misalnya potensinya pendek terus pubertas cepat, enggak, bukan gitu. Enggak. Ya. Jadi kita ngomongin kalau misal ngomongin tinggi badan, sedikit ya dokter Ceng, ini soalnya ada pertanyaan Iya. tinggi badan ya. Jadi kalau tinggi badan potensi genetik ya ayah bunda, itu gambarannya adalah kayak blueprintnya anak kita. Jadi misalnya nih tinggi badan anak ayah bunda, tinggi badan bunda ditambah tinggi badan ayah, sekian nih hasilnya. Kayak gedung gitu ya. Oh jadinya 7 lantai nih. Dia anak bisa jadi 7 lantai nih gitu ya. Si anak kita kalau dipadukan. Nah itu blueprintnya. Tapi apakah bisa jadi 7 lantai? Kalau dia semennya cukup, batunya cukup, kayunya cukup, pasti gedung itu akan jadi cukup tuh 7 lantai ya. Tapi kalau misalnya selama perjalanannya ternyata dia kurang semen tuh cuma kurang vitamin D, kurang kalsium, kurang nutrisi, ya akhirnya dia nggak jadi tuh 7 lantai gitu. Nah, untuk pubertasnya sendiri dia hanya melengkapi aja gitu. Jadi polnya di mana gitu. Tapi untuk persiapan untuk menuju 7 lantai itu kan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dari tahun-tahun pertama kehidupan anak inilah yang kita mulai bangun gitu ya. Kalau misalnya saya mau mau bilangin ke arah itu gitu. Gak tahu nih Baik. menyambung apa enggak. Mungkin besok dokter Iya, Karina yang bisa lebih ini baik. ya. Ya, tentunya besok Mam Ded kalau masih ada yang ingin tanya tentang tinggi badan ya, sepertinya nih bahwa besok kita ada juga ya webinar, terutama memang fokusnya di terkait tinggi badan ya. Nah, hari ini memang Ah, topik kita adalah terkait pubertas ya, terutama pubertas dini. Tapi mungkin kalau tadi ada iya. yang tanya sedikit pubertas terlambat, itu juga kita nanti akan siap ya untuk menjawab ya. Ya, tapi mungkin Ini yang ada tinggi badan pertanyaan nih, bisa dokter ikut dari Bu nih. Lydia. Kebetulan saya baca Oh ya, perempuan 9,5 tahun mulai tumbuh payudara, wajar nggak? Wajar nggak, ada Ayah Bunda? Jawabannya wajar. Jar ya. Nah, itu sekalian ya dok Jadi definisinya ada beberapa yang kita pilih iya. ya untuk Jadi Ibu kalau Nina nih misalnya juga tuh. sekarang kita rata-rata pakainya yang pubertas itu 8 tahun untuk perempuan. Cuman masalahnya kadang-kadang nih dokter Ceng, pasien-pasien saya itu Hmm. sebenarnya orang tuanya yang nggak rela anaknya puber gitu loh. Hmm. Jadi Iya. misalnya 9 tahun udah nemu payudara, aduh masih kecil, belum mau gitu ya. Tapi kalau Iya. dibilang normal, ya normal. Karena dari umur 8 tahun pun dia kalau tumbuh payudara boleh gitu. Yang nggak boleh Iya. adalah kalau dia umurnya 7 tahun, 6 tahun tumbuh payudara. Jadi kalau 9,5 tahun Iya. tumbuh payudara, boleh. Ayo, nggak apa-apa. Terusnya nanti kita tinggal Hmm. optimalkan tumbuhnya pada saat itu. Iya. Oke. Baik dok. Nah, terima kasih ya dok. Nah, ini untuk ini mungkin pertanyaannya ada sedikit terkait dengan kesuburan ya mungkin ya dok ya. Kalau saya tangkap nih dari Ibu Elsa yang agak berbeda. Ibu Elsa Junita Sari, dia ada tumbuh payudara di usia 7 tahun ya. Kemudian sudah Mm-mm. perlu dicegah pertumbuhan dengan terapi suntik hormon untuk pencegahan. Sudah untuk kita bahas ya, jika disuntik apakah ada efeknya ke depan. Di sini terkait kondisi rahim dan sebagainya ketika di usia dewasa. Nah, mungkin ini balik lagi ya dok ya ke efek samping terapi. Kira-kira kan tadi dokter sudah bahas ya terkait dengan timing dan tinggi badan Mm-mm. positifnya itu. Nah, terus biasanya kan orang tua juga banyak tuh yang tanya, dok nanti disuntik ada masalah nggak dok terkait fertilitas misalnya dok. Mungkin bisa Ya ya. di highlight juga dok. Iya, silakan dok. Nah, kalau pertanyaannya ke fertilitas itu kayaknya kejauhan jawabannya ya, karena memang Hmm. kita untuk penundaan ini adalah kita masalahnya sebaiknya nanti puber lagi nggak sih dok gitu. Kalau untuk ditunda ya Ibu, jebret kita tunda nih, kita kasih treatment. Akhirnya anak ayah bunda pubertas pada waktunya gitu kan. Setelah dia pubertas pada waktunya, dia udah beres nih pubertasnya. Ya, maksudnya udah boleh pubertas, si obatnya kita tarik. Apa yang akan terjadi pada anak ayah bunda? Anak ayah bunda akan kembali puber. Kapan? Tergantung. Tergantung jumlah hormon yang udah ada di dalam badannya. Jadi kalau misalnya ada dari data-data yang ada tuh dari 1 bulan, 6 bulan kemudian puber lagi, dan nanti 1 tahun kemudian juga ada yang baru puber lagi. Nah itu kan lumayan tuh untuk nambah tingginya ya. Terus untuk masalah fertilitas, kalau ngomongin fertilitas, soalnya itu masih jauh di ranah puber gitu ya. Kita kita semua nih, kita semua kan puber ya Bu. Ya, kita kan semua udah ibu ya, udah puber ya, tapi belum tentu kan kita semua yang puber ini akan jadi fertil gitu kan. Fertil itu artinya bisa punya keturunan dan lain-lain ya, nggak ada masalah. Jadi itu harus tetap dievaluasi. Kalau yang obat ini nggak ada hubungannya nih sama fertilitas.
Ya, obat ini cuman ada hubungannya sama penundaan dari eh, itunya, pubernya. Ya, apakah nanti berefek ke fertil? Ada nggak ada urusannya ke sana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau Hmm. fertilitas itu kan soalnya banyak faktornya. Ada faktor hormon, ada faktor rahim, ada faktor nanti ada penyakit yang lainnya, penyakit kronis yang menyertai dan itu banyak hal lagi gitu. Itu di luar yang sekarang. Tapi untuk yang saat ini adalah kita sebagai orang tua harus apa namanya harus menjaga biar anak kita ini puber pada waktunya ya. Jadi dia tidak terlalu kecepatan atau dia tidak kelambatan. Tapi untuk sore ini kita bahasnya jangan terlalu cepat puber dulu ya, gitu ya. Karena Ya, ada faktor-faktor X yang lain yang nanti akan ganggu pertumbuhan anaknya, bukan fertilitasnya. baik. Ya dok sebenarnya ini waktu udah pas ya, tapi saya izin tanya ada satu pertanyaan terakhir yang menurut saya juga menarik dan ini penting ya, fenomena rapid puberty ya dok sekarang juga sering Oh terjadi. iya, banyak Nah ini tuh. dari Ibu Lydia nih, dok dari tumbuh payudara berapa tahun untuk bisa haid? Ya kemudian Hmm, karena hmm, anaknya hmm, tingginya belum maksimal, usia 9,5 tahun masih 132 cm. Nah mungkin gimana dok? hmm. Ini mungkin bisa nader lagi ya, tapi ya intinya untuk sequence pubertas mungkin sama highlightnya dok ya, mungkin pemantauan yang perlu dipastikan ya dok. Nah, Betul, betul. Memang silakan ini dok. lagi banyak ya, Dokter Cheng dan ibu-ibu, bapak-bapak Hmm. sekalian. Jadi kalau kita bicara masalah puber, tadi kita udah lihat waktunya, timingnya. Timingnya 8 tahun sampai 13 tahun. Dan dia akan berlangsung selama 2 tahun. Itu normalnya. Dan apa yang terjadi di lapangan, ternyata akhir-akhir ini seperti dari penelitian yang tadi saya nyatakan bahwa rapidnya pun meningkat. Jadi pubertasnya berlangsung cuma 1 tahun. Nah, ditandainya sama apa selesai pubertas haid. Jadi dari numbuh payudara sampai dengan haid itu cuman 1 tahun tuh. Nah, itu termasuk juga pubertas yang tidak normal, Dokter Ceng. Ya, Hmm. jadi itu Ya. harus kita evaluasi kenapa tuh. Kenapa dia kok cepet banget gitu. Jadi kita lihat dulu ada kelainan yang organik atau tidak. Kalau nggak ada, berarti dia termasuk yang itu ya idiopatik dan itu nanti kita bisa obrolkan ke keluarganya ya. Soalnya kan yang terlalu Hmm. cepat juga nggak oke. Segala sesuatu yang terlalu kecepatan, terus ya jarak yang tidak sesuai dengan teorinya itu harus dievaluasi sih. Baik. Ya, Faktornya apa terima saja? kasih. Nah, nanti ditanya deh. Pasti faktornya apa aja nih nyebabin ya? Ya, Iya. faktornya ya sama karena kita tidak Sama. ada karena namanya idiopatik ya. Jadi tidak ada satu hal yang kayak misalnya kalau tipoid berarti penyebabnya pasti kuman tipes gitu kan. Kalau ini pubertas dini pasti nih karena ini nih enggak, belum ada ya Bunda. Jadi penyebabnya itu masih diteliti, terusnya masih multifaktor dan belum diketahui dengan pasti. Jadi yang jelas ya sama-sama aja jaga jaga pola hidup sehatnya gitu. Baik. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaannya tadi menarik sekali ya diskusinya ya. Dari pubertas precox, kemudian terlambat tadi juga ada sempat dibahas sedikit ya dok ya terkait kekhawatiran ya dan juga rapid puberty. Nah, Hmm. tetapi sayang sekali ya waktu kita ya sudah habis nih ya terbatas ya udah 1 jam, sudah 1 jam lebih malah nih. Dan terima kasih banyak kepada para peserta Mam Ded Ayah Bunda atas antusiasmenya dan juga pertanyaannya tuh menarik-menarik ya dan seringkali kita temukan. Dan juga terima kasih banyak tentunya kepada Dokter Ismi yang telah membawakan materinya. Nah, mungkin mohon izin saya berikan sedikit untuk rangkuman singkatnya ya, bahwa tadi pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa, ya, sehingga pubertas ini perlu untuk dipastikan terjadi secara optimal. Ya, tanda-tandanya tadi adalah tanda-tanda karakteristik sekunder yang disertai dengan percepatan pertumbuhan. Sehingga perlu sekali dilakukan pemantauan ya terkait dengan tinggi badan dan juga berat badan serta status psikososialnya. Yang tadi saya tangkap karena menurut dokter ini sangat penting. Nah, faktor-faktornya sebenarnya juga sampai saat ini masih diteliti ya. Yang pasti sudah jelas itu adalah obesitas, kemudian makanan yang tidak seimbang, ya, endocrine disruptors yang juga masih banyak penelitian ya terkait berbagai pengawet dan lain sebagainya, BPA begitu ya. Kemudian tidur dan juga aktivitas fisik. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya sih sebenarnya adalah bagaimana kita harus hidup sehat ya, gitu ya tentunya agar bisa memastikan pertumbuhan perkembangan itu baik, termasuk pubertasnya juga harusnya akan sesuai begitu. Mungkin itu ya dari diskusi kita hari ini. Mungkin Dokter Ismi, apakah ada
closing statement mungkin 2 kalimat mungkin dok kepada Dua Mam Dad kalimat. Ayah Bunda. Iya, 2 atau 3 kalimat. Jangan jangan ragu untuk memeriksakan atau berdiskusi tentang masalah pubertas pada dokter anak ayah bunda gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang masih kayaknya nggak apa-apa, takut gimana nggak apa-apa. Datang aja, mintakan sama dokter anak ayah bunda untuk dok, tolong periksa status pubertas anak saya dong. Gitu. Kalau misalnya di tempat ayah bunda ada endokrinnya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada endokrin, nggak ada dokter anak endokrin, boleh ke dokter anak yang biasa ayah bunda datangi. Demikian dokter Cheng. Baik, terima kasih dokter ya. Yang penting kita saling memantau ya dan saling dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak pada ayah bunda sekalian yang telah antusias hadir, dokter Ismi sebagai narasumber, pada pihak Takeda yang telah membantu mendukung terselenggaranya webinar pada hari ini, dan juga tentunya kepada klinik APAP ya untuk telah manajemen panitia semua untuk terselenggaranya webinar pada hari ini. Sekali lagi, saya Dr. William, spesialis anak dari APAP Jakarta, dan Dr. Ismi dari spesialis anak konsultan dari APAP Lampung, mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir di webinar hari ini. Ya, dan jangan lupa ya, untuk besok masih ada lagi nih ya webinar yang tentunya tidak kalah menarik ya.